Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Kali ini saya sedang berada di Kota Pati atau Kabupaten Pati, Jawa Tengah ya. Saat ini saya sedang berada di Rolimat atau tepatnya adalah di Kecamatan Trangkil ya, dekat sama pabrik gula ya. Ini toko namanya Lorimart. Ukuran tokonya kurang lebih di 15 meter. 15 area tokonya aja ya, 15 meter, ke belakangnya itu 8 meter ya, kurang lebih area tokonya. Kalau total keseluruhan lebih dari kurang lebih di 20 meter kali 10 meter, kurang lebihnya seperti itu ya. Tokonya sangat ramai ya. Jadi ini saya benar-benar menjauh dari toko karena karena ruamenya minta ampun, ruame banget. Jadi tokonya itu benar-benar dari pagi, sekarang sudah jam 10. Kita tadi buka mulai jam 7.30 ya. Setengah 8 kita buka, sekarang tanggal 4 Juni 2022. Jadi ruame banget, antrinya itu sampai ngekor. Jadi benar-benar karena komputernya cuma satu, awalnya 2 seharusnya. Cuman kemarin ada miss trouble ya, ada trouble sehingga tinggal 1. Dan ini kita lagi kita usahakan untuk nambah komputer lagi, untuk pinjam komputer lagi supaya nanti bisa operasionalnya bisa jalan kembali. Tapi antrinya dari tadi luar biasa sehingga saya bikin kontennya di sini. Terus untuk toko ukuran segini, ini menggunakan rak yang tingginya 150 ya. Ini yang saya sebutkan tidak yang sebenarnya, tapi untuk toko yang ukuran segini normalnya asetnya ya kurang lebih di 150 jutaan ya, 150 sampai 160 jutaan ya, aset lengkap kecuali bangunan. Terus yang kedua untuk dagangan, estimasi untuk seukuran segini di antara 300 sampai 350 jutaan ya. Karena ukurannya sudah hampir sama minimarket nasional. Minimarket nasional sekarang sudah di angka 400 sampai 500 jutaan ya. Jadi ini sudah hampir sama karena ini karena baru, jadi memang tidak nyetok gudang banyak sehingga kita spekulasinya ya hanya di stok depan aja. Gitu ya. Nanti coba kita ajak jalan-jalan, muter-muter ke dalam, nanti lihat kerumunannya ya, gitu aja ya. Jadi supaya memang videonya ini dibuat apa adanya, nggak usah potong-potongan ya Mbak, nanti nggak usah potong-potong, langsung masuk aja supaya memang real kondisi opening. Jadi nggak ada pencitraan dari kami, karena kami berusaha memberikan edukasi yang sesungguhnya, tidak demi AdSense atau memang sesungguhnya ya. Dan saya sampaikan rame hari ini karena ini hari pertama ya, tidak menjadi jaminan nanti bisa rame terus ya. Saya selalu ngomong sama pemiliknya, nanti kalau omsetnya selain hari ini, besok 1 minggu ke depan kalau misalnya di angka sekian, harus dia sediakan armada untuk minimal kulaan. Armada khusus untuk kulaan. Kalau menggunakan mobil pribadi sudah susah. Kalau misalkan per hari di angka 5 sampai 6 jutaan gitu ya. Ini coba di shot aja. Ini seharusnya ini jam-jam sepi ya, jam segini, tapi nanti kondisi tokonya masih rame. Coba Mbak Anissa muter aja.
Saya cerita sedikit perjalanannya ya. Jadi kira-kira pertengahan puasa atau pas mendekati mau lebaran itu beliau pemiliknya namanya Mas Ari, beliau datang ke kantor kami sharing masalah minimarket. Lalu habis sharing beliau memutuskan untuk belanja aset dari kami ya. Jadi belanja aset perlengkapan minimarket lengkap dari kami. Terus habis itu awalnya mau dikelola sendiri, mau dibuka sendiri, terus kami kasih gambaran, terus beberapa hari kemudian beliau menghubungi kami kalau mau menggunakan jasa kami, sehingga kami progres setelah lebaran kami baru bisa progres tokonya. Jadi kurang lebih ini pengerjaan 10 hari dari tim pertama kali masuk ya, termasuk rekrut karyawan atau tim, termasuk training, termasuk penataan dagangan, termasuk belanja, semua kita bantu semua mulai dari nol lah intinya. Termasuk izin semua juga kita bantu support ya. Terus terkait toko ini yang sering ingin saya sampaikan kepada calon mitra atau kepada sahabat Toko Mandiri Indonesia. Jadi yang kami tata, yang kami atur itu adalah sistem dan manajemen. Sebenarnya konsepnya setiap usaha akan selalu ada permasalahannya ya. Tapi yang menjadi fokus pemilik ketika toko ini sudah buka atau tinggal adalah di konsen stok. Ketika konsen stoknya bagus atau manajemen stoknya bagus, insya Allah nanti omsetnya bisa bagus. Tapi kalau manajemen stoknya kok seluruhnya dipasrahkan ke tim, itu akan kurang maksimal. Karena tidak ada keberanian, tidak ada spekulasi, tidak ada insting, tidak ada feeling begitu. Hanya membaca data saja kurang oke. Tapi ketika nanti yang teknis bisa dikerjakan tim, terus nanti dari pemilik mau fokus tentang stok, insya Allah jadi. Banyak mitra kami yang sampai tokonya SPD 2 digit atau omset 2 digit per hari. Sorry belipotan karena tadi bantuin ya agak riwah. Jadi yang omsetnya itu udah 2 digit, 10 ke atas itu pasti pemiliknya sangat konsen dengan stok. Pasti sangat konsen dengan stok ya. Jadi stoknya referensi beberapa grosir ya, beberapa grosir besar, terus distributor, terus sales ya. Jadi stoknya jadi memang lengkapnya sudah sama atau menyerupai minimarket nasional ya. Dan enaknya kan kita kayak toko ini tipenya tidak menggunakan AC, karena kalau menggunakan AC pasti biayanya sangat besar, maka ini tidak menggunakan AC. Jadi saya juga dulu menyarankan tidak usah menggunakan AC karena misalnya kecuali nanti omsetnya bagus dan di sini nanti menengah ke atas pasarnya, maka saya akan menyarankan menggunakan AC. Tapi ketika saya melihat kondisinya seperti ini, baiknya jangan menggunakan AC dulu begitu. Ya, karena dalam usaha itu yang paling berat atau yang paling sulit adalah bertahan. Ketika nanti sambil berjalan enak nih ngomong kayak gitu, tetapi nanti sambil berjalan ini kita operasional jalan terus, pengeluaran jalan terus, sementara income-nya belum masuk-masuk, maka yang paling berat ya adalah di bertahan itu. Maka ya kita harus menggunakan asasnya adalah efektivitas. Cocok nggak pakai AC? Terus bagus nggak pakai kipas? Begitu. Jadi efektivitas yang kita gunakan, gitu ya. Kurang lebih. Terus ini ada promonya itu kupon atau voucher. Jadi nanti setiap orang belanja 50.000 dapat kupon undian, nanti kuponnya diundi, nanti saat 31 dapat voucher. Vouchernya berapa? 50 ya? Voucher 50.000 nanti akan diundi. Harapannya adalah supaya baik lagi ke sini belanja. Gitu ya. Terus untuk toko ini stok gudangnya emang belum begitu ada ya. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau sharing, datang ke kantor kami bisa, Kendal, Jawa Tengah, atau bisa menghubungi admin di kolom deskripsi, atau barangkali nanti di video bisa dikasih nomor admin, bisa. Kalau mau belajar tentang minimarket mandiri bisa di channel YouTube Toko Mandiri Indonesia, karena insya Allah yang kita berikan adalah apa adanya. Yang kita berikan, yang saya sampaikan adalah yang sudah pernah saya kerjakan. Nek saya ngomong rugi ya rugi, berat ya berat, nggak masuk ya nggak masuk. Bukan dari rumus atau bahkan bukan hanya sekedar teori. Jadi dulu saya pernah berkarir di minimarket nasional selama 10 tahun, terus saya padukan dengan
4 tahun terakhir ini di konsultan minimarket, saya padukan mana yang bisa saya pakai, ya saya pakai. Jadi apa adanya, bukan demi AdSense ya. Jadi kalau mau sharing silahkan, kalau mau menggunakan jasa kami juga silahkan, dengan sangat terbuka karena tim kami juga banyak. Saya yang ngomong apa adanya saja, realitas. Jadi kalau mau sharing menggunakan YouTube channel Toko Mandiri bisa, begitu. Kurang lebihnya itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.